menyanyikan pujian. Yesus adalah Raja. Dan bagaimana Yesus menjadi Raja dalam hidupmu kalau kau tidak pernah memanggil dan mengundang Yesus? Bersama dengan kita, anak-anak di sini akan menyanyikan Yesus kupanggil. Bawa Yesus masuk dalam hidupmu dan menjadi Tuhan dan Raja. Haleluya. Mari anak-anak kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau belajar firman. Mari Allah Roh Kudus berikan hikmah, kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Haleluya. Kita mau belajar, anak-anak pasti sudah pernah belajar ini. Tetapi kita ulang lagi, dan pagi ini kita mau belajar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kan mau cerita tentang ayah dari Yohanes Pembaptis, siapa namanya? Ya, Zakaria dan ibunya Elisabeth. Ya, suatu kali, ya kita baca aja ya firman Tuhannya ya. Pada suatu kali, waktu giliran rombongan Zakaria melakukan tugas keimaman, itu ada di Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Tapi mau pikir baca dari ayat 8. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, maka Zakaria lah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci
dan membakar ukupan di situ. Ayat 10. Sementara itu di seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ya, kalau ini di belakang mapping kan anak-anak kita tahu ini tabut perjanjian. Ya, kita belajar di kelas 2 tentang perabotan bait Allah, ya, belajar di kelas 2 itu tentang perabotan bait Allah. Di belakang mapping kan ini tabut perjanjian. Nah, di situ ada ukupan yang ada di tabernakel, ya kan? Tabernakel itu ada 3 bagian, pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Imam ada di ruang maha kudus. Umat ada yang di pelataran, ada yang di ruang kudus. Nah, waktu itu tiba, tampaklah seorang malaikat. Ya, malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran. Ayat 12, melihat hal itu terkejutlah dan menjadi takut. Zakaria menjadi takut ketika melihat malaikat. Dan malaikat itu berkata kepada Zakaria, ayat 13, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Anak-anak dibaca ya di rumah, Mami mau jelaskan bahwa pada saat itu umur Zakaria sudah lanjut, sudah tua, dan Elisabet juga sudah berumur, ya. Jadi tidak mungkin lagi punya anak. Tetapi waktu-waktu sebelumnya mereka berdua, Zakaria dan Elisabet, berdoa sungguh-sungguh. Semua berkata berdoa sungguh-sungguh, ya. Ketika mereka berdoa sungguh-sungguh, nggak tahu kapan, akhirnya doa itu ada jawaban. Buktinya apa? Buktinya, ya, malaikat berkata, ya, ini berujar, engkau, ya, akan anak Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini sudah dijanjikan. Nah, pada waktu itu engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang bersukacita atas kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Nah, ini pekerjaannya Yohanes Pembaptis, ya. Nanti ia tidak akan minum anggur, minuman keras, ia akan dipenuhi dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Mami kan langsung lanjut loncat ayat 24. Setelah sekian lama, ya, kalau ibu-ibu itu mengandung, ya 9 bulan. Setelah 9 bulan, tapi sebelum kejadian, setelah kejadian malaikat itu datang, kita menjelaskan di situ, Zakaria tidak bisa bicara. Dia menjadi orang bisu. Anak-anak tahu kalau orang bisu nggak bisa bicara kan? Dia berbicara dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu kalau kamu nonton TV, lalu ada di pojok kiri atau di pojok kanan, di bawah kecil ada orang yang suka lalalala. Nah, itu pakai bahasa isyarat. Karena ada sebagian saudara kita yang mengalami demikian, dia harus tidak mendengar, jadi dia harus membaca bahasa isyarat. Nah, anak-anak lihat, janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika Zakaria dan Elisabet, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, akhirnya suatu masa kelak, kita nggak tahu kapan, ya, orang yang berdoa itu maksudnya. Tapi yang pasti Tuhan itu selalu menjawab doa. Lalu kalau kamu bilang, Mam, aku sudah berdoa, tapi kok nggak dijawab Tuhan? Salah. Tuhan itu selalu menjawab, tapi jawabannya mungkin tidak sama atau tidak sesuai dengan apa yang kau ingini. Karena Tuhan tahu jauh lebih baik. Engkau tidak menerima apa yang kau doakan. Misalkan masih kecil, baru umur 5 tahun, minta handphonenya yang mahal dan yang canggih sekali. Ya kalau mamanya punya uang. Ya tapi kalau buat minta itu, ya tidak. Ya karena Tuhan tahu mana yang baik untuk anak-anaknya. Amin. Nah, jadi lihat. Akhirnya ayat 24 dikatakan di sini, ya, di ayat 24. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya itu mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. Inilah
suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang Dia berkenan dan menghapus aibku di depan orang. Zaman dulu ketika orang tidak punya anak begitu banyak ejekan, ya kan? Nah, akhirnya dikatakan setelah itu akhirnya apa? Elisabet mengandung. Dan ketika Elisabet mengandung, Zakaria mulai dia tidak bisa bicara, ya kan? Nah, tidak bisa bicara nih. Lalu Zakaria tidak bisa bicara. Nah, siapa sih malaikat yang datang itu? Nah, malaikat yang suka memberi perintah namanya Gabriel. Malaikat yang berperang namanya Mikael. Malaikat yang memberontak namanya Lucifer. Iya, anak-anak hebat sekali. Pinter-pinter anak-anak ini. Dan anak-anak yang mau Mempingkan sampaikan adalah, lihat, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kamu berdoa, Mam, aku udah berdoa supaya si stupid ini, si COVID-19 ini hilang. Tapi kok belum. Jangan pernah berhenti berdoa. Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Sehingga Dia disebut Allah siapa? Allah Immanuel, Allah yang menyertai. Ya, jadi pada waktu Zakaria dia mengalami itu, ya, sesungguhnya dia senang. Aku dapat janji, tapi kenapa harus tidak bisa bicara? Nah, itulah Tuhan punya cara yang kita nggak tahu. Nah, jadi anak-anak lihat, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, ya kan, ya, Allah tidak pernah berbohong. Jadi kalau anak-anak mau berdoa, doa sungguh-sungguh. Aku udah berdoa sungguh-sungguh, tapi sampai hari ini aku belum mendapatkan. Kita menyatakan teruslah berdoa, ya, tidak pernah putus-putusnya berdoa, ya. Hari ini kita mau belajar. Mempingkan juga belajar. Mempingkan ada yang sedang didoakan, dan Mempingkan juga sedang terus berdoa untuk itu. Oke? Nah, karena kalau kita berhenti berdoa, bahkan kita marah, maka kita nggak akan dapat apa-apa. Udah, malas aku mau berdoa. Buktinya kedua ya, maka tidak akan dapat apa. Ketika kemarahan lebih menguasai hidupmu, kamu tidak akan dapat apa-apa. Contoh lihat, waktu kamu belajar, dapat materi pelajaran, lalu kamu marah, aku nggak bisa. Tapi kamu nggak berusaha mencari tahu, ya kamu nggak dapat apa-apa. Kamu hanya dapat kemarahanmu. Nah, oleh sebab itu lihat, ketika Tuhan mendengar doa Zakaria dan Elisabet, meskipun mereka sudah tua, akhirnya mereka mendapat janji, dan janji bukan sekedar janji, karena janji Tuhan tadi apa bilang? Ya dan amin. Tuhan tidak pernah berbohong. Maka akhirnya terbukti, lahirlah Yohanes Pembaptis. Anak-anak, mari, ketika kamu sungguh-sungguh belajar, ketika kamu sungguh-sungguh berdoa, pasti ada jawaban yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan jawaban Tuhan dalam doa itu memang belum tentu sama yang sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan menjawab karena Dia tahu akan apa yang kita butuhkan, dan Dia selalu tepat. Anak-anak, mari jangan pernah menyerah. Tadi ada pujian anak-anak yang mengatakan, Yesus kupanggil, panggil Dia sebagai Yesus Tuhan dan Raja dalam hidupmu, dan kau akan lihat Dia berkuasa atas hidupmu, dan aku berserah kepadanya. Dia akan melakukan yang terbaik atas hidupmu. Dari kecil aku tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, sampai besar, sampai dewasa, sampai Tuhan memanggil, hidupmu akan terus dibawa oleh Tuhan, kemenangan atas kemenangan. Tuhan menyertai anak-anak semua. Sampai ketemu lagi dengan Mempingkan, tapi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat anak-anak. Biarlah mereka terus bersungguh-sungguh dalam doa mereka. Mereka sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan mereka. Biar Engkau menguasai hidup anak-anak. Bukan sekedar mereka memanggil Tuhan, tetapi mereka tahu hidup mereka dimiliki dan dikuasai oleh Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas hidup. Kebenaran firman Tuhan ada dan menguasai hidup setiap anak-anak. Hamba berdoa, berkatilah kedua orang tua mereka. Usaha pekerjaannya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kau jagai dengan kesehatan, kau jamin segala sesuatunya. Engkau juga memberkati sekolah kami, sekolah Mahan Naim. Engkau juga memberkati tempat tinggal kami, Kota Bekasi.
Kau juga memberkati Indonesia. Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau terus bersuka cita. Kami mau terus ada di dalam Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.